Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang uji histokimia secara mikroskopis. Nah, bagi teman-teman yang sudah mendapatkan praktikum ataupun kuliah farmakognosi, pasti sudah sering mendengar ya uji histokimia. Tapi mungkin ada juga yang belum pernah mempraktekkannya begitu. Nah, jadi hari ini kita akan jelaskan apa itu uji histokimia, kemudian bagaimana caranya dan cara mengamati hasilnya begitu. Oke, langsung saja ya. Nah, uji histokimia ini untuk apa sih sebenarnya dilakukan begitu? Jadi histokimia ini perlu dilakukan ya teman-teman untuk mengetahui berbagai macam zat kandungan yang terdapat dalam jaringan tumbuhan. Jadi di dalam suatu tumbuhan itu ada namanya metabolit ya teman-teman, ada metabolit sekunder dan juga metabolit primer. Nah, histokimia ini sangat berguna untuk screening awal ya. Jadi dari sini kita akan mengetahui kandungan apa saja yang ada di dalam sampel. Misalkan kita menggunakan sampelnya serbuk, ya nanti kita akan uji serbuk tersebut. Apakah dia mengandung protein, apakah mengandung karbohidrat, kemudian pati, zat-zat lain ya seperti alkaloid, flavonoid, nah seperti itu. Kemudian untuk mendeteksinya ya kita gunakan reaksi spesifik. Jadi untuk misalkan zat pati begitu ya. Jadi kita tidak bisa sembarang menggunakan reaksi. Misalkan reaksi X kita gunakan untuk berbagai macam uji itu nggak bisa. Jadi misalkan kita mau mengetahui apakah mengandung pati, kemudian apakah mengandung flavonoid, itu kita menggunakan reagen atau reaksi yang berbeda. Nah, nanti zat yang akan dihasilkan itu nanti juga warnanya akan berbeda. Kemudian pengujian ini dilakukan pada sayatan melintang, kemudian jarang dilakukan serbuk. Karena apa? Kalau serbuk itu karena sudah dilakukan penyerbukan, otomatis fragmen-fragmennya sudah pecah seperti itu. Jadi biasanya kalau para peneliti ini mengujinya itu pada sayatannya, pada sampel sayatan. Tapi kalau mau menguji pada serbuk pun sebenarnya bisa, nanti akan tetap terlihat warnanya begitu. Setelah diberikan reaksi atau reagen, nanti fragmennya akan berubah warna sesuai dengan kandungan senyawanya seperti itu. Kemudian langkah-langkahnya apa saja sih yang harus kita lakukan begitu ya. Nah, untuk uji sayatan, jadi ini untuk sampel yang belum diserbuk begitu ya. Jadi kita harus lakukan yang pertama yaitu simplisianya ini kita didihkan. Dipanaskan dulu dalam larutan NaCl pekat atau natrium sulfat ya. Kemudian simplisianya itu cukup keras untuk disayat begitu. Jadi ini memang harus prosedurnya kita lakukan dulu dengan cara dipanaskan atau dididihkan dengan larutan NaCl pekat. Kemudian setelah itu disayat ya. Nah, sayatannya ini kita letakkan di atas kaca objek gelas ya atau objek gelas. Kemudian ditetesi dengan reaksi yang cocok. Misalkan kita mau uji amilumnya atau patinya. Nah, kita bisa gunakan reaksi apa teman-teman? Ada yang tahu? Nah, untuk reaksi-reaksinya nanti kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Nah, selanjutnya setelah reaksi ini bereaksi dengan sampel kita ya, sampel sayatannya, nanti selanjutnya kita akan cuci dengan air ya. Jadi setelah dia masuk ke dalam sel, reaksinya masuk ke dalam sel, nanti kita akan cuci menggunakan air. Nah, selanjutnya setelah dicuci, sayatan tersebut kita bisa amati di bawah mikroskop ya. Kita gunakan mikroskop bisa perbesaran 10 atau perbesaran 40. Kemudian jaringan atau sel yang mengandung zat yang dideteksi itu nanti akan terlihat jelas
dan berbeda dengan sel yang lain. Dengan catatan, data ini digunakan untuk melengkapi data uji mikroskopik. Nah, biasanya kalau kita kuliah farmakognosi ya teman-teman, kita ada 3 uji biasanya ya. Uji makroskopis, ada uji mikroskopik, dan juga uji histokimia. Jadi dari uji mikroskopis ini nanti bisa dilengkapi dengan uji histokimia seperti itu. Nah, selanjutnya jika sampel kita adalah serbuk, nanti kita bisa dengan cara serbuknya tersebut kita taruh di objek gelas, kemudian ditetesi dengan pereaksi yang cocok, ya. Kemudian baru dilakukan pencucian dan diamati di bawah mikroskop. Hampir sama ya. Tapi kalau serbuk ini tanpa dilakukan pendidihan atau dipanaskan dulu menggunakan NaCl, sehingga serbuk ini bisa kita langsung tambahkan reagen atau pereaksinya begitu. Nah, ini juga harus hati-hati ya teman-teman, kita tidak bisa langsung setelah dikasih reaksi terus dicuci gitu, enggak ya. Jadi kita harus diamkan dulu beberapa menit, setelah itu baru kita cuci atau dibilas dengan Aquades, baru nanti kita amati di mikroskop. Nah, teman-teman tahu enggak nih, kenapa sih kita harus cuci, kenapa nggak langsung aja, kenapa kita setelah ditetesi reagen kita langsung aja amati di mikroskop, tuh pasti juga terlihat seperti itu. Tahu nggak teman-teman alasannya? Bagi yang tahu akan dapat nilai plus. Nah, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar ya, apa alasan setelah ditambah reaksi yang kita mau ya, reaksinya kenapa harus dicuci dengan air. Yang jawabannya betul nanti akan dapat nilai plus dari kita ya. Oke, cukup? Sudah ada yang jawab? Ya, jadi penjelasannya ya kenapa harus dicuci dengan Aquades atau air. Karena apa? Ketika reagen atau pereaksinya ini diteteskan pada objek gelas, maka lapisan kosong, lapisan yang ada di objek gelas tersebut maka akan terwarnai juga. Jadi akan terwarnai menjadi, misalkan kita mau uji minyak atsiri nih ya. Nah, minyak atsiri kan kita menggunakan larutan Sudan 3. Nah, larutan Sudan 3 ini dia akan mewarnai semua bagian yang ada di objek gelas. Untuk itu, supaya lebih terlihat fragmennya ini apakah mengandung minyak atsiri, maka kita cuci terlebih dahulu. Jadi nanti fragmennya akan terlihat jelas dibandingkan yang lain. Oh, sel ini benar-benar mengandung minyak atsiri. Dengan terlihat cirinya yaitu fragmen selnya berwarna merah dibandingkan fragmen yang lain. Oh, fragmen ini berarti bukan sel dari minyak atsiri, mungkin dia adalah fragmen yang lain, seperti itu. Jadi untuk mempermudah pengamatan teman-teman. Nah, selanjutnya ini adalah tabel uji histokimia ya. Jadi teman-teman bisa hafalkan ya. Kali aja nanti ujian keluar begitu. Jadi kalau kita mau uji senyawa lignin ya, lignin itu biasanya senyawa yang ada pada kulit kayu ya. Kulit kayu atau kayunya itu kan biasanya mengandung lignin. Nah, reaksi yang kita bisa gunakan yaitu larutan fluoroglusin dan juga HCl pekat. Nah, nanti kalau positif warnanya adalah fragmennya berubah menjadi warna merah. Selanjutnya, jika teman-teman mau menguji senyawa suberin, kutin, minyak atsiri, minyak lemak, getah, kemudian resin, itu sama, kita menggunakan larutan Sudan 3. Nanti hasilnya juga sama, berwarna merah. Kemudian untuk tanin ya, tanin atau zat sama itu nanti kita menggunakan FeNH3SO4. Nah, nanti warnanya adalah hijau atau biru atau hitam. Atau bisa menggunakan FeCl3 ya, teman-teman, boleh. Kemudian ada katekol ya. Katekol ini juga termasuk turunan dari tanin ya. Nah, ini dia bisa gunakan larutan vanilin ya, vanilin dalam etanol dan HCl pekat.
Nah, nanti kalau katekol itu mempunyai ciri yang sangat beda dengan tanin ya. Kalau tanin kan warnanya lebih gelap, hijau, biru, hitam. Tapi kalau katekol itu nanti warnanya berwarna merah pekat. Kemudian untuk antraquinon ya, 1,8 dioksi antraquinon itu nanti bisa menggunakan KOH etanolik ya. Nanti kalau positif nanti berwarna merah. Nah, kemudian pati atau aleuron kita bisa menggunakan larutan yodium. Nah, ini beda ya. Jadi kalau tadi minyak atsiri, resin itu nanti warnanya sama ketika ditambah sudan 3. Nah, beda halnya dengan pati atau aleuron, itu nanti ketika ditambah yodium, ya, ditambah yodium, maka pati akan berwarna biru, aleuron itu nanti akan berwarna kuning kecoklatan atau sampai coklat, begitu. Jadi nanti teman-teman kalau mau mengecek apakah ada pati pada rimpang misalkan ya. Pada rimpang itu kan masih pasti ada patinya ya, misalkan rimpang temulawak, jahe seperti itu ada pati. Nah, di situ teman-teman kalau nanti ketika ditambah yodium warnanya kuning kecoklatan, berarti itu adalah aleuron ya, aleuron. Kalau berwarna biru itu adalah patinya, seperti itu. Lanjut, kita mau cek untuk senyawa pektin ya, senyawa pektin atau lendir. Kita bisa gunakan ruthenium ya, nanti warnanya merah. Kemudian alkaloid ya, alkaloid kita bisa menggunakan reaksi Bouchardat atau Dragendorff. Nah, kalau pakainya Bouchardat nanti akan fragmennya itu akan terlihat mengendap gitu ya, mengendap berwarna coklat. Kalau Dragendorff nanti akan berwarna jingga atau orange seperti itu. Nah, saya ada pertanyaan nih, teman-teman tolong dicari ya. Ini tugas buat kalian. Ini kan baru ketemu 8 nih ya. Baru ketemu lignin, ada lignin, minyak atsiri, terus tanin, katekol, antraquinon, pati, pektin, alkaloid. Nah, sekarang tugas buat teman-teman, silahkan dicari ya. Untuk senyawa flavonoid ya, flavonoid itu reaksi yang digunakan apa ya. Kemudian kalau positif ada flavonoidnya itu berwarna apa, itu yang pertama. Yang kedua, silakan dicari protein ya. Protein itu reaksi yang digunakan apa, kemudian hasilnya apa. Yang ketiga ada lemak ya, lemak itu nanti reaksinya apa dan hasilnya apa ketika sudah positif. Udah tiga itu saja ya. Silakan teman-teman cari ya. Tugasnya ada 3 ya, mencari reaksi yang digunakan untuk uji histokimia. Yang pertama ada flavonoid, yang kedua protein, yang ketiga adalah lemak ya. Nanti jika ada tambahan nanti akan saya sampaikan begitu. Paham ya teman-teman? Kalau kurang jelas boleh ditanyakan di kolom komentar. Nah, ini saya mendapatkan jurnal ya, jurnal dari LIPI. Dari LIPI ini tentang dari Pak Trimanto ya, Bapak Trimanto yang telah meneliti begitu ya, adanya morfologi, anatomi dan uji histokimia pada rimpang Curcuma aeruginosa. Itu apa teman-teman? Temu hitam ya, temu hitam. Kemudian Curcuma longa itu adalah kunyit, dan Curcuma hyena itu adalah temu giring. Nah, dari sini nanti kita akan melihat histokimianya begitu. Jadi ini sebagai contoh gambaran uji histokimia. Nah, ini adalah sampelnya ya. Jadi yang A ya, A itu adalah temu hitam, yang B kunyit, yang C adalah temu giring ya, temu giring. Nah, dari sini sudah terlihat
beda ya teman-teman, walaupun sama-sama satu ini ya, satu genus begitu ya, tapi ternyata setelah dilihat di mikroskop itu hasilnya sangat-sangat lain. Nanti akan kita lihat apakah kandungan dari ketiganya itu sama. Oke, kita lanjut ya. Oke, yang pertama teman-teman silahkan lihat ya. Di sini ya, yang A tadi adalah temu hitam, yang B kunyit, yang C adalah temu giring. Menurut teman-teman, apakah apakah ketiganya ini positif terdapat amilum atau pati? Ya, tadi diingat-ingat kalau pati kita menggunakan reaksinya apa? Ada yang tahu? Reaksinya adalah yodium. Yodium jika dia direaksikan dengan fragmen pati, maka dia akan berwarna biru keunguan. Nah, berarti di sini sudah sangat terlihat ya, warnanya ungu dan bentuknya butir-butir ya. Berarti ini adalah pati dari masing-masing rimpang. Jadi ketiganya adalah positif mengandung amilum, seperti itu. Ada bayangan ya teman-teman? Jika nanti ini kan perbesaran berapa nih ya? Ini ukuran 100 mikrometer, ini adalah ukuran 25 mikrometer. Jadi ini adalah diperbesar ya, diperbesar akan terlihat patinya. Begitu. Jadi ketiganya positif. Nah, selanjutnya protein ya, teman-teman. Nah, di sini proteinnya warnanya juga berbeda ya, agak berbeda. Ini lebih gelap, kuningnya lebih gelap untuk yang kunyit lebih gelap, yang lain kuningnya kuning terang. Nah, tadi tugas dari kalian ya, mencari reaksi uji histokimia untuk protein. Nah, jawaban untuk hasilnya sudah terlihat begitu ya, akan terjadi warna kuning kalau itu positif terdapat protein. Nah, sekarang berarti teman-teman harus mencari reaksinya itu apa begitu. Kemudian ini adalah lipid ya, lipid atau lemak ya. Jadi lemak di sini dia berwarna merah ya, berwarna merah. Berarti dia positif ya. Semuanya positif mengandung lemak karena di temu hitam, kunyit dan juga temu giring ada berwarna merah pada selnya. Nah, ini teman-teman harus mencari ya, tugasnya mencari reaksi apa yang digunakan untuk uji histokimia lemak. Nah, untuk alkaloid nih ya, teman-teman, alkaloid ini apa nih? A sama D ini sama ya, ini hanya perbesarannya saja. Ini kan berwarna apa nih, coklat atau jingga teman-teman? Agak kecoklatan ya. Ya, bukan orange ya, coklat. Kalau kecoklatan berarti dia kan positif ya, positif mengandung alkaloid ketiganya. Ketiga rimpang ini mengandung alkaloid, dan reaksi yang digunakan apa teman-teman? Burchardat atau Dragendorff. Ingat nggak tadi? Yang menghasilkan warna coklat itu Burchardat atau Dragendorff. Silahkan tulis di kolom komentar. Yang jawabannya betul akan dapat nilai tambahan, nilai plus. Oke, sudah ada yang jawab ya. Jadi betul bahwa warna coklat yang timbul dari reaksi yang ada pada fragmen di rimpang ini adalah reaksi Burchardat ya. Burchardat itu hasilnya berwarna coklat, kalau Dragendorff nanti berwarna orange seperti itu. Jadi kita tinggal pilih aja, boleh menggunakan salah satu untuk uji alkaloid. Tapi teman-teman kayaknya ini berwarna orange ya, saya yang agak kurang bisa membedakan warna coklat atau orange ini ya. Ini sepertinya orange ya teman-teman. Iya, ini orange.
Kalau orange berarti pakainya apa? Pakai drag and drop ya. Nah, selanjutnya ini adalah uji alkaloid ya. Uji alkaloid ya, ini diperbesar. Ketiganya terdapat warna yang sama ya, warnanya jingga, orange. Sangat jelas ya. Warnanya terang. Dari awal sampai akhir si kunyit ini memang lebih beda ya. Dia warnanya lebih gelap ya. Orange-nya lebih gelap si kunyit. Kalau temu giring sama temu hitam ini warna orange-nya terang. Berarti tandanya apa? Di ketiga rimpang ini positif mengandung flavonoid. Begitu. Oke, selanjutnya ini adalah uji histokimia tanin ya. Masih ingat nggak teman-teman? Tadi tanin kita menggunakan reaksi FeCl3 ya. Nah, FeCl3 ini ketika direaksikan dengan fragmen yang mengandung tanin, maka dia akan menghasilkan warna coklat kehitaman. Nah, di sini tampak hanya dua gambar ya. Ada gambar temu giring, ada gambar temu hitam sama sama kunyit ya. Yang A itu temu hitam, yang B adalah kunyit. Nah, dari sini sudah tampak ya warnanya sudah coklat kehitaman, berarti kedua sampel ini positif mengandung tanin. Nah, untuk temu giringnya itu si peneliti tidak menampilkan gambarnya, berarti disimpulkan bahwa temu giring ini negatif ya. Jadi temu giring tidak mengandung tanin. Begitu. Nah, teman-teman dari sini sudah ada bayangan ya. Jadi uji histokimia itu gambarannya seperti ini loh nanti kalau uji di lab. Jadi teman-teman walaupun perkuliahan praktikumnya secara daring, tetap teman-teman bisa membayangkan walaupun membayangkan nanti ketika kalau sudah masuk nanti insya Allah akan diberikan praktikumnya oleh dosennya masing-masing begitu. Nah, teman-teman jika ada pertanyaan boleh ya silahkan tulis di kolom komentar. Nah, jika dirasa video ini bermanfaat ya buat teman-teman, jangan lupa klik tombol like, kemudian di-share ke teman-temannya supaya ilmunya lebih bermanfaat untuk temannya. Kemudian jangan lupa subscribe ya. Saya kira cukup dari saya akhiri ya. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.